Niki ten Google Map niki namine niku nggih, Pak. CV Dwi Tunggal Fauzi Jatra. Nggih. Beras cap 2 paus. Nah, niki napa? Berdirinya niku sejak kapan? Lalu bagaimana awal usaha ini dimulai? Iya, berdirinya itu kan sekitar tahun 1985. Terus mulai dari kecil itu ya apa ya? Pertama kalinya itu kan apa? Omprengan itu loh, Mas. Omprengan itu jasa petani itu bawa ke sini gabah, berasnya dibawa pulang, jasa Oh, itu jasa seleb. jasa seleb. Nggih. Terus berkembang itu akhirnya kan sudah mulai jual beli beras dan gabah itu. Oh, berarti awalnya niku dari jasa Ya, selepan padi dulu, Pak. dimulai dari situ, terus mulai 1985 aja. Nggih. Pun lami berarti. Oke. Ya. Dari sejarah berdirinya itu tahun 1985 dan diawali dengan jasa itu nyelep itu, terus berkembang mulai jual beli beras dan gabah itu. Oh, pendirinya sampean jenengan? Enggak, Pak Haji Fauzi itu. Oh, Pak Haji Fauzi. Sudah Oh, meninggal. lalu diteruskan sama Itu anaknya itu Pak anaknya. Haji Maro itu. Saya ini pembantunya di sini. Yang bagian operasional gitu, bagian kita. Operasional. Kalau sekarang jasa selebnya masih ada, Pak? Sudah nggak ada itu sejak tahun 95-an lah, 90-an lah. Pokoknya tahun 90-an sudah itu sudah digunakan untuk ini proses penggilingan beli gabah dijual beras gitu. Oh, kayak supplier gitu, Pak. Jadi supplier beras itu. Lalu ini ke perusahaannya ini dapatnya beras atau padi itu dari mana, Pak? Sini itu kan belinya itu dari gabah petani. Awal mulanya kita di sekitaran Lamongan, akhirnya berkembang ke daerah Bojonegoro, Tuban, dan sekarang sudah berkembang di mana daerah sekitar Jawa Timur yang ada panen ya kita bisa mengambilnya. Selaginya itu kualitas dan harga sudah sesuai dengan kriteria di pabrik ini. Oh, kalau misalkan kualitasnya bagus, misal agak jauh dikit itu diambil aja nggak apa? Maksudnya gini, nanti kan walaupun jauh kita kan bisa ngitung transportasinya sampai ke Ngawi, sampai ke Malang, sampai ke Surabaya itu berapa per kilonya. Kita hitung seandainya kita itu masih nutut ya tetap kita ambil gitu, Mas. Selaginya itu masih nutut. Lalu kalau cara memilih supplier gabahnya gitu, apakah ada kriteria tertentu? Gini, rata-rata itu sudah bertahun-tahun di sini enggak. Yang penting kita itu kerja itu kan gini, Mas. Transparan, Okay. jujur tuh yang jelas. Seandainya di sini kan kebutuhannya yang kadar airnya itu berapa persen gitu ya, tolong dicarikan seperti itu. Kalau nggak dicarikan seperti itu ya kita kembalikan. Jadi sesuai perjanjian, seandainya gini kita kebutuhannya kadar airnya di kisaran 23 sampai 25 ya. Yeah. Nanti kok cuaca ya agak buruk, ada hujan, jadi 26, 27 ya kita ada kesepakatan lagi. Kadar airnya kan nggak sesuai, akhirnya harganya kita berunding dulu. Seandainya nggak bisa ya nggak apa-apa, kita kembalikan. Cari pemasok yang lain. Ya enggak ya, maksudnya itu kalau pemasok itu rata-rata gini, Mas. Seandainya wilayah Lamongan ini pemasoknya ini, nanti pindah wilayah Bojonegoro ganti orang lagi. Oh, gitu. Berarti kayak perusahaannya itu punya kriteria tertentu buat padinya tuh kadar airnya berapa gitu, Pak ya. Jadi enggak pokoknya ada kriterianya. Berarti itu juga termasuk faktor-faktor sebelum perusahaan ini tuh membeli gabah dari supplier, Pak ya.
Lalu kalau lalu kalau kayak masalah negosiasi harga gitu gimana Pak sama Ya, pemasaran? kita nanti apa namanya, kita itu kan nanti gini mas, ketika barang itu sudah nyampe di sini, Iya. kita itu melihat barangnya kualitasnya dulu. Seandainya nanti kualitasnya itu sesuai dengan standar kita, ya harganya sesuai. Seandainya perjanjiannya kita ambil harga 5.000 ya, Iya. terus standarnya itu kadar airnya sesuai, ya kita ambil 5.000 lah. Seandainya nanti barangnya datang kok kadar airnya di atas, seandainya 26, 27, berarti kita potong setiap KA itu nanti hitungan produsen sini itu 200 atau 150, itu nanti kita nego lagi. Jadi kita nggak harus menang sendiri, nggak harus kaku gitu iya, mas, kayak- tetap ada biar sama-sama enak sama kita lebih fleksibel gitu Pak ya. gitu. Masalahnya dia itu juga ngambil barang jauh dari Surabaya, dari Malang kan, ya butuh waktu, butuh Iya. tenaga, butuh. Kalau dari dulu sampai sekarang itu ada nggak Pak pemasok yang tetap gitu? Ada sampai turun temurun, jadi generasi itu generasi. Seandainya sekarang saya, terus saya sudah nggak bisa ngambil, ganti anak saya gitu. Iya. Jadi sampai segitu. Berarti kalau ngambil bahan baku buat supplier itu nunggu apa Pak? Gimana Kak? Bulanan, harian apa nunggu musim panen gitu Pak? Gini mas, seandainya nanti itu bukan wilayahnya ada panen, dia itu kesini kayak orang lamar gitu lah. Yeah. Dia kesini seminggu lagi wilayah saya panen gitu, kayak gitu ngabari. Jadi orang-orang yang dulu tahun kemarin wilayahnya panen, sini sekarang tahun besoknya juga gitu. Jadi sebelum sebelum panen dimulai, dia itu sudah konfirmasi lah intinya. Udah ngasih info gitu Pak ya, kalau daerah sini mau panen gitu. Betul. Lalu kalau proses produksinya itu butuh mesin apa aja Pak? Dari mulai gabah sampai ke beras itu? Yang proses tahapan pertama itu pengering. Pengering itu untuk mengeringkan gabahnya itu. Setelah itu tahap ke pecah kulit, jadi ngupas kulitnya itu. Setelah itu poles. Poles itu untuk melicinkan, untuk memutihkan gitu di situ. Jadi pertama mesin dryer itu untuk Pengeringnya. terus yang kedua itu untuk pecah kulit itu, yang ketiga poles. Berarti ada 3 tahapan ya Pak? 3 tahapan. Dimulai dari kering sawah sampai jadi beras itu ada 3 tahapan. Lalu gimana Pak ke perusahaan ini tuh menjaga kualitas biar apa produk yang dihasilkan itu tetap baik gitu? Gini, yang pertama tetap kita juga menjaga pembelian barang bakunya. Bahan bakunya itu seandainya nggak standar dengan kita kembalikan, yang jelas pertama itu. Yang kedua, kita itu punya apa ya, alat-alat untuk menjaga kualitas. Seandainya tingkat kepatahan, kadar air dan sebagainya itu kita punya. Jadi seandainya waktu pengeringan, sebelum kita proses itu dites dulu benar-benar, kan mesinnya dryernya itu kan sudah otomatis mas. Kalau kita butuh kadar air 14, berarti nanti ketika 14% kadar airnya itu sudah mati. Nah kalau sudah selesai itu langsung kita tes, bener tak ini sampai segitu, punya alat lagi untuk ngetes kadar air itu. Nah setelah itu nanti untuk tingkat kepatahan itu di proses terakhir, di poles itu. Jadi kita tes berapa persen kepatahannya itu. Berarti setiap pemrosesan itu ada karyawan tersendiri-sendiri Pak? Enggak? Betul. Lalu
kira-kira apa Pak yang jadi selama ini jadi kendala saat pembelian proses bahan baku gitu? Nah ini ketika panen raya harganya gabah itu enak tapi pasarnya yang lemah. Dan ketika panennya habis harga gabahnya mahal, pasarnya leluas, terus agak longgar enak. Itu ada apa ya, positif dan negatifnya itu. Lalu gimana Pak kayak solusinya buat ngatasin itu? Kalau ngatasinya itu ya ketika panen raya kita itu kerjanya itu full, jadi kita buat stok itu kita hitung sampai kebutuhannya, biasanya akhir tahun itu berapa ton seandainya gitu. Jadi nanti kita siapin bahan baku tapi masih tetap sambil beli, tapi ya enggak belinya itu enggak ngoyo-ngoyo lah, intinya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Iya. Kalau dari misal dari siapa ya? Dari awal perusahaan ini buka sampai sekarang itu pernah nggak Pak, kayak menambah mesin buat produksi buat meningkatkan produksinya? Jadi gini Mas, setiap ya hampir tiap tahun lah mesti ada perubahan. Jadi perubahannya itu dari jenis mesin atau nambah untuk menjaga kualitas tadi. Seandainya tahun kemarin kita punya alat kepatahannya itu kurang canggih, akhirnya ada alat terbaru kita pasang gitu. Jadi setiap tahun mesti ada perubahan. Ada pembaruan gitu Pak. Pembaruan. Kalau misalnya ada alat lebih canggih. Seandainya kita nggak ngikutin gitu ya ketinggalan. Sampai yang namanya kemasan itu berubah-ubah sampai berapa kali, walaupun catnya tetap tapi kualitasnya itu Pak yang diperbaiki. Jadi nggak cuma sekedar alat tok, mulai dari alat, dari pendukung lainnya kayak kantongnya itu kan harus. Kalau caranya buat memastikan bahan bakunya itu datang tepat waktu itu gimana Pak? Gini Mas, kalau gabah itu kita kan memang belinya itu yang fresh, jadi seandainya panen di sawahnya itu hari ini, berarti besok pagi kita harus bisa mengolah jadi kering. Jadi seandainya nanti itu tertunda, itu nanti kualitas juga berubah. Nah, seandainya itu nanti barangnya itu rata-rata gitu Mas. Pokoknya wis pasti itu seandainya nanti dia itu menunda barang yang ada di petani atau di sawah, nanti kita kembalikan juga, masalahnya kualitasnya juga sudah berubah. Dan turun Pak ya. Jadi kita cari yang fresh, jadi yang hari ini dipanen dari sawah, besok pagi kita barang sudah di gudang, sudah diolah gitu, sampai diolah. Lalu untuk menentukan harga jualnya kepada pelanggan sama distributor itu gimana Pak? Menentukannya itu kita mengikuti harga pasar. Jadi seandainya pasarnya itu harga pasar pembelian kita itu ada kenaikan, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar distributor. Berarti harganya itu relatif kayak berubah-ubah gitu Pak? Beras itu paling rentan berubah-ubah Mas. Kadang 1 minggu itu 2 kali juga pernah. Kadang sampai 3 bulan enggak ada perubahan juga pernah. Pokoknya itu tergantung pasar juga. Tergantung harga pasar gitu. Lalu itu kemana aja Pak dikirimnya gitu? Kayak di luar Jawa atau di Jawa sendiri apa? Ya, mungkin ke luar negeri gitu? Enggak sampai di Jawa ini, daerah Madura, Surabaya, terus kalau Jawa Barat itu ke Bogor. Terus kalau luar Jawanya itu Kalimantan, Banjarmasin untuk tahun ini. Kalau tahun sebelumnya itu ke Medan, ke Maluku. Ya tergantung kita sekarang. Ya tergantung permintaan gitu Pak. Masalahnya kalau kita kirim ke luar pulau itu juga bergantung ke cuaca di laut. Seandainya
orang Maluku itu cuacanya laut ke arah sana itu agak ini nggak ngambil ke daerah Jawa. Oh, Mestinya dia itu senang resiko ya. Jawa tapi beresiko di Pengirimannya yang tadi. pengirimannya itu berarti berubah dia ngambil kemana gitu. Kalau masalah pengiriman ini dari sini ini perlu perusahaan lain atau gimana, Pak? Enggak. Gini biasanya rata-rata itu kan untuk yang di Jawa itu rata-rata diambil, kecuali di Surabaya tok yang ngirim. Terus untuk yang ke luar Jawa itu kadang peti kemasnya ke sini ngambil, nggak tahu itu pokoknya urusannya pembeli. Iya. Jadi kadang peti kemasnya ke sini, kadang kita ngirim di pelabuhan, itu tanggung jawabnya nanti si pembelinya. Si pembelinya berarti. Kalau di sini sistemnya gitu. Ya penggilingan perusahaan kan beda-beda, nggak tahu, cuma yang di sini seperti itu. Kalau selama ini tantangan yang paling besar yang pernah dihadapi gitu apa, Pak, saat proses apa membeli sampai menjualnya gitu? Ini yang paling sulit itu ketika panen cuma sedikit, terus pasarnya itu pembelian yang beli gabah itu banyak, akhirnya harga gabah kan melambung tinggi. Sementara pasar penjualan beras nggak kuat, itu yang sulit. Jadi kadang kita itu terikat dengan aturan pemerintah HET ya, tapi pemerintah kan nggak bisa menekan harga gabah di sawah. Mestinya harga gabah di sawah itu kan 6,5 Mas, mestinya aturan pemerintah. Tapi sekarang itu kenyataannya di sawah aja sudah 7,5, nyampe gudang 77, 78. Nah itu yang jadi tantangan. Dan itu terjadi ketika nggak panen raya gitu. Lalu kira-kira apa, Pak, strategi perusahaan yang agar tetap mampu bersaing dengan usaha yang lain gitu? Ya itu tadi, kita harus punya stok waktu panen raya itu. Kalau kita nggak punya stok itu ya berhenti Mas, nggak bisa. Masa kita nyubsidi terus, seandainya gini. Mestinya harga gabahnya kan 6,5, berarti kalau sudah 7,5 kan selisih 1.000. Dan kita jual berasnya itu di atas HET juga nggak boleh, nggak berani sama pemerintah. Ya pokoknya intinya ya kita hitung-hitung sama yang stok itu tadi. Kalau ini nggak punya stok ya banyak yang berhenti kok, selepan itu yang sekiranya nggak punya stok, nggak punya itu sudah nggak bisa kerja ya berhenti. Berarti kayak intinya gitu, kayak mempertahankan stok gitu, Pak ya. Stoknya agar tetap ada gitu. Harus bisa benar-benar ngitung ketika nanti nggak ada panen, kita itu bisa kerja itu berapa bulan, berapa puluh ton yang harus kita stok. Mesti itu kendalanya di situ. Lalu yang terakhir ini apa, Pak, harapannya sampean atau rencananya buat pembangunan di perusahaan ini, atau mungkin dibesarkan lagi skala? Wacananya gitu. Masalahnya kita itu kan mengikuti programnya dari pemerintah sekarang kan swasembada pangan itu. Ini kan bulokan lagi tren-trennya untuk menyetop beras. Jadi penggilingan yang kayak kita ini kayak mau mengembangkan alatnya, jadi kapasitas ketika panen itu nanti kita biar bisa memproduksi sebanyak-banyaknya. Jadi yang ingin dikembangkan itu alatnya, Pak ya, agar bisa mengambil gabah lebih banyak lalu diproduksi lebih banyak juga. Iya, biasa. Ketika panen raya itu kita bisa meningkatkan produksi gitu. Masalahnya ya kalau musim penghujan kemarin, panen rayanya paling sekitar 1 bulan, 1,5 bulan sudah habis. Terus nanti kalau bulan ini berarti nanti sekitar bulan 7, 8, 9 sudah habis. Jadi sekitar 3 bulan sampai 4 bulan lah ada panen raya, itu kita harus benar-benar kerjanya yang full. Tadi untuk kualitasnya beras itu ada berapa ya? Kayak kalau sekarang itu sesuai kita menyesuaikan dengan aturan pemerintah itu kan kualitas beras itu ada medium dan premium. Ada medium dan premium. Itu untuk harganya juga beda, Pak ya? Harganya beda.